sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Hasil laga uji coba timnas Indonesia dihajar Libya 4 gol tanpa balas. Shin Tae-yong rombak skuad serentak. Duet Jordi Amat dan Justin Hubner justru sering blunder. PSSI warning, timnas Indonesia diminta lebih solid dan serius saat lawan timnas Libya Jilid 2. Bikin 2 blunder fatal di laga timnas Indonesia versus Libya, Justin Hubner akui masih beradaptasi. Termasuk Asnawi Mangkualam, 6 pemain tidak dimainkan Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia versus Libya. Pantau TC Timnas Indonesia di Turki, penyerang ganas keturunan ini ngebet dipanggil Shin Tae-yong. Hasil laga uji coba timnas Indonesia dihajar Libya 4 gol tanpa balas. Shin Tae-yong rombak skuad serentak. Duet Jordi Amat dan Justin Hubner justru sering blunder. Libya meraih kemenangan 0-4 atas timnas Indonesia pada laga uji coba Jilid I menuju Piala Asia 2023 Qatar di Titanic Mardan Stadium, Turki. Jalannya pertandingan berjalan sengit. Di awal permainan timnas Indonesia sejatinya mempunyai inisiatif, langsung menyerang. Laga baru berjalan 2 menit, tendangan keras Sadil Ramdhani dari luar kotak sudah membuat kiper Libya, Awuhesi Murad, menangkap bola. Memasuki menit keempat, Libya tidak mau kalah, ancaman diciptakan oleh Ekrawa Ahmed melalui tembakan yang mengarah ke sisi kanan gawang. Gawang Syahrul Trisna akhirnya dijebol Ekrawa saat laga memasuki menit ke-25. Diawali Wahyu Prasetyo yang gagal menghalau bola dan jatuh ke kaki Ekrawa. Hingga turun minum, skor 0-1 tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong melakukan rotasi total kecuali posisi penjaga gawang. Masuk nama-nama seperti Witan Sulaiman, Justin Hubner, Jordi Amat, Edo Febriansah, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Adam Alis, Egy Maulana, Ramadhan Sananta, dan Hoki Caraka. Khusus untuk Justin Hubner ini menjadi debutnya bersama timnas Indonesia. Gol ketiga Libya lahir pada menit ke-89 dari sepakan Tak Hussein yang berada di dalam kotak penalti. Ia memotong bola umpan dari Justin Hubner yang hendak ditujukan ke pemain timnas Indonesia lain. Memasuki menit kedua, Libya memperlebar skor 0-4 melalui tendangan jarak jauh Abdul Nabi Abdul Samia. Gol itu bermula dari bola yang bisa direbut dari Jordi Amat. Skor 4-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. PSSI warning, timnas Indonesia diminta lebih solid dan serius saat lawan timnas Libya Jilid 2. Timnas Indonesia diminta lebih solid pada laga kedua melawan timnas Libya nanti. Melalui laman resmi Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) menuliskan tajuk besar yang meminta skuad Garuda bermain lebih solid soal urusan bertahan. Laga kedua, pertahanan harus lebih solid, tulis tajuk laman resmi PSSI. Tentunya, tuntutan ini dirasa wajar setelah timnas Indonesia dihajar Libya 0-4 di laga persahabatan pertama. Lini pertahanan dinilai kurang solid dalam pertandingan tersebut. Terkhusus babak kedua, ada 2 blunder fatal yang dilakukan oleh pemain bertahan sehingga berujung gol untuk timnas Libya. Sementara itu, hasil minor ini juga menjadi catatan penting bagi timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Mereka akan kembali menghadapi Libya pada Jumat 5 Januari 2024 di Antalya, Turki. Kemudian, Indonesia akan bertolak ke Qatar pada 6 Januari.
Di sana Mark Locke dan kawan-kawan akan melakoni uji coba terakhir kontra timnas Iran pada 9 Januari 2024 di Doha. Bikin 2 blunder fatal di laga timnas Indonesia versus Libya, Justin Hubner akui masih beradaptasi. Bek timnas Indonesia Justin Hubner melakukan 2 blunder fatal yang berujung gol untuk timnas Libya pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Sang pemain belakang mengakui masih beradaptasi dengan pola permainan timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, Hubner masuk pada babak kedua. Sayangnya dia melakukan 2 blunder fatal yang berujung gol untuk lawan. Kesalahan pertama adalah saat Hubner mencoba melepaskan umpan ke sisi kanan yang kemudian dicuri oleh pemain Libya. Blunder kedua adalah saat pemain Wolverhampton Wanderers itu melepaskan umpan diagonal di muka gawang yang dipotong langsung oleh lawan. Selepas pertandingan, Hubner mengakui masih beradaptasi dengan permainan timnas Indonesia. Dia pun dengan jujur bertanggung jawab atas kedua gol tersebut. Ini adalah pertandingan pertama saya, ini sangat sulit karena musim baru bagi saya. Formasi baru, kata Hubner selepas laga. Sementara itu, hasil minor ini tentu menjadi catatan penting bagi timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Setelah ini mereka akan kembali menghadapi Libya pada Jumat 5 Januari 2024 di Antalya, Turki. Termasuk Asnawi Mangkualam, 6 pemain tidak dimainkan Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia versus Libya. Dalam pertandingan ini terdapat 4 pemain yang tidak dimainkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Mereka adalah Muhammad Riyandi, Hernando Ari, Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Saine Patinama. Untuk Elkan Bagot dan Saine Patinama namanya tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Elkan Bagot diketahui baru akan tiba di Turki Selasa waktu setempat. Sedangkan Saine tengah pulang ke Belanda untuk menengok ibunya yang jatuh sakit. Jujur, ada masalah di kesehatan ibunya Saine. Saya mengizinkan Saine kembali ke Belanda dulu supaya psikologisnya lebih stabil, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pantau TC Timnas Indonesia di Turki, penyerang ganas keturunan ini ngebet dipanggil Shin Tae-yong. Pantau pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Turki, penyerang ganas keturunan ini terlihat ngebet ingin dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Pemain keturunan Indonesia yang dimaksud adalah Delano Ladan. Pada 30 Desember 2023 lalu, akun Instagram Timnas Indonesia membagikan sebuah video TC Timnas Indonesia. Dalam video tersebut sejatinya memperlihatkan crossbar challenge alias tantangan mengenai tiang. Jadi, para pemain berduel dengan ofisial Timnas Indonesia. Tentunya para pencinta sepak bola tanah air terhibur dengan video postingan yang diupload akun Timnas Indonesia PSSI itu. Menariknya, ada satu pemain keturunan yang ternyata ikut memantau video TC Timnas Indonesia. Dalam kolom komentar, Delano meninggalkan emotikon api. Lantas komenan Delano itu pun ramai di-reply oleh netizen Indonesia. Kebanyakan tentunya mengajak Delano memperkuat Timnas Indonesia. Sebab seperti yang diketahui saat ini PSSI sedang gencar melakukan naturalisasi pemain.